Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Kabar saya tentunya. Yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik. Terima kasih buat kamu yang sudah dukung channel saya selama ini. Mudah-mudahan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini teman-teman, saya tidak akan ngebahas tentang radio, tapi akan saya bahas adalah tentang bagian pendinginnya. Ya, baik. Jadi begini teman-teman. Jadi namanya radio komunikasi ya, ataupun perangkat-perangkat yang mengeluarkan RF, baik untuk radio pemancar TV, pemancar radio FM, atau bahkan pemancar radio komunikasi, dia memancarkan yang namanya RF. Radio power nggak salah ya, RF, radio frekuensi ya, sinyal lah kalau bahasa kitanya mah. Jadi semua perangkat yang menggunakan radio frekuensi atau RF, dia otomatis akan memiliki panas yang berlebih. Panas berlebih itu adalah bagian konsekuensi dari adanya penguatan daya oleh sebuah final tentunya ya. Jadi final itu gunanya untuk menaikkan elektromagnetik, membangkitkan gelombang elektromagnetik dikalikan menjadi beberapa kali lipat sehingga pancarannya akan lebih jauh teman-teman. Nah itu tugasnya, tugas dari final itu. Tentu konsekuensinya semakin besar powernya, semakin panas yang dikeluarkan oleh finalnya itu. Tapi tenang teman-teman, itu biasa, itu wajar ya, itu wajar. Makanya yang namanya radio komunikasi atau radio pemancar itu selalu dilengkapi dengan pendingin. Pasti akan ditemukan yang namanya pendingin, baik itu terbuat dari logam ataupun dari kipas blower ya. Khusus untuk radio komunikasi jenis radio rig ataupun jenis handy transceiver itu ada logamnya, ada pendinginnya. Kalau jenis handy transceiver itu pendinginnya ada di belakang baterai ya, di bodi belakang baterai ada di situ pendinginnya, nempel ke sirkuit dari HT sendiri. Tapi kalau untuk radio rig itu ada 3 jenis sebetulnya, tapi saya akan kasih contoh saja 2 jenis pendingin, posisi pendingin ya. Saya menggunakan radio ICOM biar gampang. Yang pertama itu jenis pendingin yang berada di bagian bawah sirip-siripnya ya, seperti ini. Ini radio 3200 ya, ada di bawah. Dan satu lagi pendingin yang siripnya ada di atas seperti ini ya. Ini radio 2100, 2200 dan radio 2000 pun pendinginnya ada di bagian atas. Nah itu dia dasarnya. Yang akan saya jelaskan adalah tips bagaimana menyimpan blower. Kenapa? Karena walaupun ada pendinginnya teman-teman, tapi kita bukan wajib sih, alangkah baiknya dianjurkan sekali teman-teman melengkapi dengan pendingin, dengan kipas ya, biar kerja radio tetap performanya tidak menurun. Kebayangkan panasnya bagian pendingin ini nih. Pendingin ini panasnya kalau sedang kita transmit, apalagi rekan-rekan yang transmitnya suka bicara panjang lebar, atau bahkan radionya disimpan di dashboard mobil kena cahaya matahari langsung, nah itu akan memperparah keawetan dari finalnya, karena pendinginannya pun tidak akan maksimal teman-teman, apalagi kalau disimpan di dashboard mobil terkena panas langsung. Nah berikut akan saya kasih tips bagaimana memasang kipas yang baik pada perangkat radio komunikasi. Oke, saat lagi teman-teman ya. Yang pertama, saya dari jenis pendingin yang di atas saja ya, biar gampang lah, biar kelihatan. Yang pertama, usahakan menggunakan kipas yang sesuai dengan bodinya ya. Ini saya menggunakan kipas 12 cm teman-teman. Ini banyak di pasaran ya, yang menjual radio komunikasi atau yang menjual perangkat elektronik, banyak kipasnya. Yang pertama, cari kipas yang ukurannya besar sesuai dengan bodinya ya. Kalau dipasang kipas kecil bisa aja, nggak masalah sih, tapi akan kurang maksimal. Selain bentuknya menjadi bagus,
juga dari segi kemampuan kipasnya untuk mendinginkan bagian pendingin permukaannya, radio akan lebih merata, kekuatannya akan lebih besar, alhasil radionya pun akan tetap adem. Yang pertama, cari kipas yang ukurannya besar. Yang kedua, jangan lupa teman-teman cari pelindungnya juga ini ya, yang sampai nanti kipas yang kemuter kita lupa kena tangan kan berabe juga. Ini pun akan menjadi nilai estetika sendiri ya, jadi bagus. Yang kedua, usahakan mengambil arus dari kabel langsung teman-teman, dari ini ya. Nah seperti ini, saya sudah mengambil arusnya, dikasih stop kontak, saya tempelkan di bagian pendingin teman-teman biar rapi. Saya ambil arus langsung dari ini, kita cabang di sini ya, disadap dari sini lah. Tapi hati-hati ini penyadapannya teman-teman, jangan sampai kebuka ya, terlebih yang positifnya, nanti yang positifnya kena ground konslet ya teman-teman. Jadi diusahakan serapi mungkin dan dikasih stop kontak biar sewaktu-waktu kalau memang radionya standby ya kita bisa matikan ya. Kalau panas kita nyalakan, jadi lebih simpel ya. Ini dikasih dilem pakai lem Korea, tempel di kipas bagian belakangnya biar rapi teman-teman, biar bagus juga, keren ya, kelihatannya nggak tungtang lah ya. Disambung ke sini dan ini masuk ke bagian listrik. Jadi begitu radionya dinyalakan, kita tinggal nyalakan juga bagian saklarnya. Kalau yang 2300 yang bawah pun demikian sama aja. Tuh, saya pasang di sini karena memang si kipas ada di bawah teman-teman ya. Jadi si switch on off-nya saya tempel di bagian dinding. Ini yang saya tempel di sini ya, ini bagian negatifnya. Jadi jangan khawatir, yang positifnya teman-teman langsung aja sambung dari kipas ke kabel DC. Yang positif mangga jangan sampai ada sambungan. Kalau yang negatif, ini yang saya putus sambungannya. Karena asumsinya kalau nanti kabelnya nyambung ke body, nggak apa-apa karena body ini pun negatif teman-teman ya, ground negatif, nggak masalah. Seandainya kalau yang saya putus yang positifnya tiba-tiba nanti jatuh ke sini nih ke body, ini berbahaya, bisa konslet teman-teman, bahaya buat radionya, bahaya buat power supply-nya. Jadi yang saya putus adalah bagian negatifnya. Kalau positifnya saya langsung masuk ke bagian kipas. Itu. Terus yang selanjutnya tipsnya, perhatikan cara pemasangannya teman-teman ya. Saya kasih celah teman-teman. Jadi si kipas nggak nempel ke bagian bodi perangkat supaya aliran udaranya lancar. Ini berbeda loh ininya efisien hembusan anginnya. Ketika rekan-rekan menyimpan bagian kipas langsung ke bodi sama dikasih celah, ini berbeda jauh hembusannya. Ini akan lebih maksimal teman-teman ya, maksimal. Dikasih jarak lah sekitar 1 sentian, dikasih spon ya. Berbeda dengan yang ini, yang 2300, yang pendingin tipe pendingin di bawah teman-teman. Kalau yang tipe pendingin di bawah, ya nggak mau, kalau ininya celahnya tetap sama ya, dikasih celah juga sekitar 1 sentian biar hembusan anginnya tersalurkan dengan baik. Nah karena berada di bawah, saya kasih dudukan juga, nah kayak gini ya, jangan sampai si kipas nempel langsung ke meja, ini sama sekali nggak bakal efisien, angin bahkan akan hilang teman-teman. Tapi kalau dikasih dudukan sekitar 2 cm seperti ini, angin akan maksimal berembus ke bagian pendingin ya. Jadi perbedaannya kalau yang kipas di bawah dikasih celah ya, jadi si permukaan meja nggak langsung nyentuh ke bagian kipas. Kalau nyentuh nanti anginnya akan lebih terganggu, tidak akan optimal. Kalau di gini mah hembusannya lebih kencang. Kalau yang 2100 mah yang pendinginnya di atas mah nggak masalah teman-teman ya, nggak masalah, asal jangan ditutup buku aja gini. Kalau tutup buku ya sama-sama baik ya. Itu tips-tips dari saya ya tentang bagaimana cara pemasangan sebuah kipas. Jadi usahakan kipasnya sesuai dengan bodinya teman-teman. Yang kedua kasih saklar
Ini usahakan yang negatifnya ya diputus di sini, yang positifnya langsung ke kipas. Ambil dari bagian kabel DC ground ini. Bukan DC ground, dari kabel DC ini. Biar rapi teman-teman. Ya, namanya radio komunikasi kan nggak cuma fungsi, juga keindahan pun harus dijaga biar enak dilihatnya teman-teman. Ya, untuk menghindari hubungan langsung, jadi dikasih lakban lah yang bagus, jangan asal-asalan. Nanti kalau asal-asalan terjadi hubungan pendek kan sayang, radionya bisa rusak, bahkan power supply-nya pun bisa jebol teman-teman. Ya silakanlah teman-teman berkreasi ya. Itu tips dari saya, bagaimana cara menyimpan sebuah kipas di sebuah radio yang pendinginnya tipe di atas dan tipe di bawah. Baik, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Oh, satu lagi tipsnya, satu lagi. Jangan lupa teman-teman cari voltasenya yang 12-13 volt. Ini rata-rata 12 dia udah mampu ngambil power supply yang dari sini nih. Kan ini 13,8 ataupun 13. Jadi usahakan cari voltasenya yang 12. Jangan dikasih voltase 9. Nanti belinya yang 9, jangan, nanti bisa-bisa si kipasnya jebol, nggak kuat. Arusnya terlalu besar. Cari juga yang 12 volt ya teman-teman ya. Kalau 12 volt dikasih 13 volt masih oke lah. Oke, terima kasih. Saya Yengki Datawan Data Bravo Julu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.